Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di Revenue Management, RM, dengan topik Market Segmentation bagian 3 pada sesi 3. Sebelum mulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Pembahasan kita pada segmentasi demografik untuk pekerjaan. Demographic segmentation on occupations. Segmentasi pasar berdasarkan pekerjaan mengacu pada praktik membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik terkait pekerjaan yang serupa, seperti jabatan, pendapatan, dan tanggung jawab pekerjaan. Beberapa contoh segmentasi pasar berdasarkan pekerjaan adalah segmen profesional. Segmen ini mencakup individu berpendidikan tinggi seperti dokter, pengacara, dan eksekutif. Mereka sering memiliki pendapatan sekali pakai yang tinggi dan bersedia membayar premi untuk produk dan layanan berkualitas. Segmen pekerja terampil dalam kurung skilled workers. Segmen ini mencakup pekerja kerah biru seperti tukang listrik, tukang kayu, dan tukang ledeng. Mereka sering mencari produk yang tahan lama dan andal yang dapat menahan tuntutan pekerjaan mereka. Segmen sektor jasa. Segmen ini mencakup karyawan di industri perhotelan, retail, dan perawatan kesehatan. Mereka sering mencari produk dan layanan yang dapat membantu mereka melakukan tugas pekerjaan mereka dengan lebih efisien. Segmen penjualan dan pemasaran, atau dalam kurung sales and marketing. Segmen ini mencakup profesional penjualan dan pemasaran yang seringkali sangat termotivasi dan membutuhkan produk dan layanan yang dapat membantu mereka memenuhi target penjualan mereka. Segmen profesional kreatif. Segmen ini mencakup seniman, penulis, dan desainer grafis. Mereka sering mencari produk dan layanan yang dapat membantu mereka menjadi lebih kreatif dan produktif. Ini hanyalah beberapa contoh segmentasi pasar berdasarkan pekerjaan. Dengan mengelompokkan pasar berdasarkan pekerjaan, perusahaan atau hotel dapat menyesuaikan upaya pemasaran dan penjualan mereka untuk lebih memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik masing-masing kelompok konsumen. Selanjutnya kita bahas psychographic segmentation atau segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk mempelajari konsumen dan membaginya menjadi kelompok-kelompok menggunakan karakteristik psikologis, termasuk kepribadian, gaya hidup, status sosial, kegiatan, minat, pendapat, dan sikap. Kita lanjut dengan psychographic segmentation on personality. Ketika mengelompokkan berdasarkan kepribadian, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keyakinan, moral, motivasi, dan pandangan hidup mereka secara keseluruhan. Kita lanjut ke segmen belongers. Ini adalah tipe kepribadian psikografis yang paling umum di Amerika Serikat. Orang-orang ini lebih mainstream daripada mereka yang berada di kategori lain. Selalu ingin menyesuaikan diri dengan keluarga, teman, dan komunitas mereka. Mereka terus-menerus berusaha menyesuaikan diri dengan cetakan umum, tidak ingin menonjol di tengah orang banyak, merasa terisolasi, atau mengalami perubahan. Achievers, orang-orang dalam kategori ini sangat ambisius, selalu sibuk, perlu terus-menerus menjadi produktif, dan tidak menyukai apapun yang mereka rasa membuang-buang waktu. Mereka cenderung materialistis karena mereka membeli barang-barang mewah untuk melambangkan kesuksesan mereka dalam hidup. Emulators, orang-orang ini ingin menjadi berprestasi, tetapi mereka kehilangan keahlian atau etos kerja untuk sampai ke sana. Sebaliknya, mereka sering melakukan pembelian besar yang tidak mampu mereka beli atau membeli produk tiruan agar terlihat sukses. Saviors, juru selamat bertujuan untuk mencapai kebesaran bagi dunia secara keseluruhan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri.
Mereka adalah orang-orang yang sadar sosial yang berusaha keras untuk membantu orang lain dan dunia di sekitar mereka dan jarang, dalam kurung, jika pernah, meminta imbalan apapun. Doomsdayers, orang-orang ini adalah kebalikan dari juru selamat. Tidak melihat apa-apa selain malapetaka dan kehancuran bagi umat manusia. Mereka mencoba untuk menjadi mandiri, mungkin dan cenderung memiliki pendapat yang kuat tentang hampir semua hal. Integrators, integrator adalah achievers plus savior. Achievers plus saviors. Mereka berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin, tetapi kemudian membelanjakannya untuk upaya filantropi daripada diri mereka sendiri. Ini adalah tipe kepribadian psikografis yang paling tidak umum, dengan hanya 1 sampai dengan 2% orang yang masuk ke dalam kategori ini. Survivalist. Orang-orang ini berjuang untuk mendapatkan upah layak, bekerja dari gaji ke gaji, baik melalui pilihan mereka sendiri atau karena mereka dibesarkan di lingkungan yang dilanda kemiskinan. Mereka tidak merencanakan pembelian, tetapi mereka juga tidak menghabiskan uang sembarangan karena mereka terus-menerus takut kehilangan segalanya. Demikian akhir dari sesi ini. Silakan dilanjutkan ke sesi market segmentation bagian 4. Terima kasih.